Oke, ini akan segera dimulai ya. Tapi ini yang gabung baru 31. Jadi 43 di kelas. Oke, akan kita mulai saja ya. Bisa didengar suara saya? Sambil jalan ya, nunggu 4 atau 5 orang lagi. Di minggu yang terakhir ya. Baik, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah masuk ke pertemuan yang terakhir ya, atau minggu ke-14 di perkuliahan pendidikan Pancasila di kelas A ya, akuntansi. Untuk tugas-tugas sudah mulai saya periksa ya dari bab tugas individu yang pertama, tinggal mungkin tugas-tugas berikutnya. Masuk tugas yang terakhir ya, tugas kelompok di bab 7 juga sudah hampir seminggu ya, atau 4 hari ke belakang sudah Anda kerjakan dan diupload di channel YouTube angkatan ya, di akuntansi. Akan saya pantau terus sampai perkuliahan sampai UAS ya. Oke, untuk ujian sendiri, untuk UAS, karena UTS juga Anda sudah punya pengalaman ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan mekanisme teknis ujiannya, dan memang mayoritas kan itu lancar sebenarnya, tidak ada kendala apa-apa, mungkin 1-2 orang yang terkendala teknis. Tapi kalau seandainya nanti UAS Anda sudah punya gambaran ya, tinggal bagaimana Anda semua bisa mengikuti petunjuknya dengan jelas, ya mungkin tidak akan ada masalah ya, semuanya bisa lancar. Dan itu mungkin lebih mudah karena begitu selesai ujian nilai sudah bisa Anda lihat sendiri dan bisa langsung terintegrasi atau masuk ke Google Classroom-nya ya. Oke, jadi untuk UAS itu sampai dari pertemuan dari bab ideologi ya. Ideologi, filsafat, etika, kemudian yang bab 7 pengembangan ilmu, iptek ya. Oke, untuk materi perkuliahan di minggu yang ini, karena minggu lalu sudah saya uraikan tentang filsafat ya kalau tidak salah.
Berarti hari ini kita akan membahas dulu materi di bab sistem etika. Karena di bab ini memang salah satu bab yang perlu saya uraikan lebih jelas lagi gitu. Karena berhubungan juga dengan bab-bab sebelumnya, termasuk juga bab terakhir ya. Memang memerlukan waktu khusus ya. Tentang sistem etika, di bagian awal juga saya sudah ada mengirim materi ya, video yang juga sudah dikerjakan tugas individunya walaupun Anda menjawab sendiri ya di sumber-sumber yang telah tersedia tentang etika, sistem etika ya, sistem etika. Dan di ini juga ada tentang etika politik ya. Dan nanti pendidikan politik. Oke, sebelum saya lanjut, kalau memang tidak ada masalah teknis seperti biasa ya untuk etika perkuliahan di Zoom ini nih, dengan membuka video dan menutup sementara audionya. Bagi yang lain mohon untuk segera gabung ya, karena absen mungkin akan saya lihat juga di room chat ini yang sudah Anda tulis yang tergabung di Zoom ini. Nah, teman-teman semua berbicara etika seperti yang telah uraikan di video ya. Saya ulang lagi, saya pertegas lagi mengenai bahasan tentang etika. Nah, etika merupakan cabang dari filsafat ya. Sebagai hakikat kodrat manusia sebagai makhluk yang berpikir. Kemudian memang manifestasi dari pikiran manusia itu ya, adalah perilaku atau tindakan yang disebut dengan etika. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang dalam pikiran kita, ataupun sebaliknya, tindakan manusia itu ditentukan oleh pikirannya. Nah, hakikat manusia dari sisi pengertian filsafat kan mencari kebenaran yang sebenar-benarnya kan, hakikat kebenaran. Dan kalau sudah memang merasa ada kebenaran, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam diri manusia untuk bertindak atau bertindak lanjut. Namun ya bagaimana etika dalam artian sini kita dibentuk atau membentuk sebuah perilaku yang memang baik gitu kan sebagai manusia, bukan tindakan yang seenaknya. Kemudian juga dalam bahasan etika ya itu juga ada tentang nilai, tiga hal yang mungkin menjadi fondasi konsep etika itu, konsep etis itu adalah nilai, norma, dan moral. Moral. Apa itu nilai? Sesuatu yang dihargai. Sesuatu itu ya bisa benda. Bahkan manusia juga sesuatu. Sesuatu. Ada contoh benda. Ada benda padat misalnya, ada batu 1 kilogram dan emas 1 kilogram. Mana yang lebih berat? Saya dengar. Coba ya Pak. Batu 1 kilo sama emas 1 kilo, mana yang lebih berat? Batu. Batu. Lutfi. Kalau bisa dengar ya yang off cam bisa didengar nggak suaranya? Endah. Bisa, Pak. Batu 1 kilo sama emas 1 kilo, mana yang lebih berat? Kalau ada yang bisa bantu jawab? Emas 1 kilo, batu 1 kilo, mana yang lebih berat? Sama Pak, sama. Sama berat Pak, soalnya sama-sama 1 kilo. Ya, 1 kilo. Emang kenapa kalau sama?
Tadi bilang ada yang beda. Kenapa kamu bilang beda? Sama Pak, tadi bilang sama. Yang beda apanya? Yang beda batu kan sama emas beda nggak? Beda. Ya apa yang membedakan? Kalau misalnya beratnya sama, apa yang membedakan? Harga. Dari apa? Nilainya, Pak. Nilai. Ya harga. Harga emas berapa sekarang? Mas Yogi misalnya berapa harga Mas Yogi? Kenapa emas bisa lebih apa ya? Mana yang lebih mahal? Emas. Kenapa emas bisa lebih mahal daripada batu? Karena nilainya lebih tinggi, mendapatkannya lebih susah. Oke. Jadi emang ada kualitas, ya, ada derajat mungkin yang bisa lebih mulia kan dia, ada logam mulia. Berarti ada perbedaan ya dari sisi derajatnya. Nah, kalau kita berbicara manusia, sesuatu juga kan manusia itu tentunya manusia juga ingin dihargai gitu ya. Cung yang di sini yang tidak mau dihargai. Ada nggak yang tidak mau dihargai? Saya mau dihina terus misalnya. Tidak ada, Mau Pak. mau menjadi orang yang berharga atau dihargai? Iya. Ya, benar pada prinsipnya tidak ada orang yang mau dihina kan gitu ya, tidak ada yang mau direndahkan. Tetapi kan tidak mudah itu juga ya. Jadi kalau ingin mendapatkan penghargaan, kalau ingin mendapatkan nilai, berarti harus bagaimana kita menjadi manusia itu sejauh mana kan gitu. Layak nggak kita untuk dihargai kan gitu. Sehingga ada beberapa jenis-jenis nilai yang memang para ahli mengklasifikasikan ya. Apple misalnya, termasuk juga Notonegoro, ada beberapa nilai. Mungkin yang saya contohkan yang secara mudah-mudah dulu ya. Tentang nilai ekonomi misalnya. Ada mungkin tolak ukurnya ada kaya miskin. Coba orang kaya dan orang miskin, mana yang lebih dihargai? Pak, jujur aja, karena kita harus bicara jujur, bicara fakta ya. Fakta yang ada di masyarakat, di manusia. Orang miskin dan orang kaya, mana yang lebih dihargai, yang punya nilai, yang punya derajat? Kaya. Orang kaya. Iya, karena orang kaya ya punya sesuatu yang memang layak untuk dihargai, yaitu kekayaannya. Sehingga orang tidak salah kalau memang berlomba-lomba mencari kekayaan. Kita menjadi manusia yang kaya harus gitu kan, keharusan. Karena menjadi orang miskin itu rendah, direndahkan, ya dihina mungkin gitu ya, tak ada harganya. Ya. Jadi tidak salah ya, karena bentuk sebuah pencapaian manusia, yaitu kekayaan. Tapi kan kalau hanya itu juga tidak hanya itu, banyak yang menjadi daya tawar. Kalau kita ingin menjadi manusia yang dihargai juga banyak hal yang menjadi daya tawar manusia. Misalnya, olah kekayaan mungkin tidak kita capai, tidak kita raih. Seperti kita lah, kita sekolah misalnya, kita berpendidikan, kita punya nilai intelektual. Katakanlah disebut orang pintar. Ya. Coba orang pintar dan orang bodoh, mana yang lebih dihargai? Halo? Orang bodoh sama orang pintar, mana yang lebih dihargai? Orang pintar. Makanya mending jadi manusia yang miskin bodoh atau pintar kaya? Pintar kaya. Pintar kaya. Ya tentu sudah ya banyak kan. Jadi sudah pintar misalnya ya, kaya juga, ya bentuknya derajatnya lebih tinggi, lebih mulia lah katakanlah. Ya. Tapi kalau memang kita tidak punya daya juang untuk mencapai sesuatu, pencapaian nilai, ya berarti ya menjadi manusia yang biasa-biasa aja, bahkan direndahkan ya. Miskin misalnya, bodoh, atau toloyo juga ya, tidak berakhlak. Ya. Sehingga ya wajar kalau manusia banyak yang menjadi penyakit di masyarakat, karena memang tidak ada pulungan ya kalau bahasa Sunda itu ya, sebuah pulungan katanya, ya nggak ada apa yang mau dibanggakan ya kalau manusia itu sudah rendah secara
kualitas, secara derajat nilai, tidak ada yang bisa dipatuti ini kan ya. Oke lah, mungkin kita tidak sekolah, mungkin manusia itu tidak punya kekayaan, tapi kita menjadi orang baik adalah ya, punya ilmu agama lah, kan bisa juga bermanfaat bagi manusia. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali, ya buat apa gitu ya. Jadi kalau seandainya kita selama ini kita ukur diri kita sejauh mana kemampuan atau derajat kita sebagai manusia, ya kita sendiri yang menentukan. Kalau saat ini orang mungkin tidak respect, tidak empati, tidak menghargai, tidak peduli ke kita, berarti ada yang harus kita perbaiki, kita benahi diri kita. Mungkin belum layak untuk menjadi manusia yang dihargai. Dan mungkin pada akhirnya pun Anda dalam perkuliahan juga sebenarnya kan Anda butuh nilai. Bisa ya itu ya, nilai mata kuliah. Lalu bagaimana syarat untuk mendapatkan nilai dari dosen itu, dari mata kuliah Pancasila misalnya, apakah ada tolak ukurnya ya, ada mungkin tugas, ada kehadiran, kedisiplinan, perilaku, attitude kita selama perkuliahan, juga mungkin juga tugas-tugas individu, kelompok, ada ujiannya juga kan, ada UTS UASnya itu bagaimana kan itu. Saya kalau nanti Anda mendapatkan nilai dari saya, itu kan bentuk penghargaan ya dari dosen. Dan kalau sudah keluar kan itu harus ada pertanggungjawaban moralnya gitu kan. Kalau saya mendapatkan nilai maksimal misalnya, secara moral bagaimana, layak nggak saya mendapat nilai bagus? Secara akademik itu bisa bertanggung jawab nggak? Oke, itu nilai ya. Kemudian dalam konteks kehidupan yang lebih luas lagi, karena manusia juga diikat oleh kehidupan sosial, sebagai makhluk sosial juga ada kaidah-kaidah dalam masyarakat ya, dalam lingkungan sosial. Apa itu norma? Sebagai kesepakatan nilai itu sendiri. Kira-kira nih kalau kita mau berbuat menurut norma kesopanan kan ya. Kira-kira sopan tidak sih kalau kita mau berbuat mengatakan A, B, C, D. Kan ada. Nah, bagaimana kita ini melihat situasi dalam konteks sosial ya. Bukan hanya sopan santun juga, ada misalnya norma-norma lain, norma adat istiadat. Menurut adat itu bagaimana? Menurut agama ada norma agama juga kan ada kaidah dalam keagamaan ya. Dalam bernegara juga ada norma hukum. Itu bagaimana? Kan itu pertimbangan nilai norma ya dalam rangka membentuk diri dan jiwa kita sebagai manusia. Sebelum nanti bertingkah laku. Ya. Ada norma susila, misalnya kesusilaan. Kira-kira kalau kita berbuat seperti itu melanggar susila atau tidak, gitu kan? Nah, setelah kita memahami, menghayati apa yang ada pada dirinya dan pada lingkungannya, kemudian kita menghayati jiwa kita dari kita, ya, sampai terbentuklah apa yang disebut dengan moralitas, ya. Kalau dalam kedalaman berpikir, apa yang muncul, yang nampak atau yang nempel dalam manusia itu ada kan dari pikiran ya. Tadi kan kita kepikiran karena kita berpikir. Dalam filsafat juga bukan hanya berpikir tapi juga sampai menemukan titik bijaksana dan cinta ya, kebenaran. Berarti kan berpikir kebenaran. Ada cinta itu kan simbolnya apa? Hati ya. Ada suara hati. Ada hati yang paling dalam, nurani. Tentang agar kita yakin bahwa itu adalah sebuah kebaikan, bahkan kebenaran. Akul yakin ya. Kan jujur, kejujuran yang tak bisa berbohong. Jadi manusia pada akhirnya kan menggunakan hati dan pikirannya sebenarnya konteks biologis ya seperti itu sebelum kita berbuat. Jadi kalau ada orang yang berperilaku itu ya tergantung nanti ya moralitas dan etika itu tergantung apa yang ada dalam pikirannya dan apa dalam suara hatinya. Dalam pendidikan itu ada ranah kognitif ya, berarti masih dalam di sini berarti masih di atas ya. Afektif sudah ke jiwa, mungkin ke moralitas ke sini ya, dan psikomotor sudah ke tingkah laku, ke attitude ya, mindset, attitude, nanti akan kemana akhirnya kita ini. Nah dalam kuliah kita, pribadi kita ini akan menjadi karakter di sini ya. Makanya dalam tujuan dari mata kuliah umum wajib terutama Pancasila itu adalah nation character building, bentuk karakter bangsa. Lalu apa sih karakter ya? Kan perilaku juga ya, tapi perilaku yang dominan misalnya kan.
Nah, tindakan kita kan tadi, kalau mungkin disederhanakan, kan ini sadar ya, orang itu berbuat ini kan harus penuh kesadaran moral kita. Moralitas etika ini adalah menjadi manusia yang sadar ya. Berarti kalau secara sederhana, orang itu kan berperilaku itu bisa karena dia memang berpikir terlebih dahulu dan juga bertanya pada suara hatinya, pada hati nuraninya, lalu berbuat. Itu baik misalnya ya, kalau pikirannya baik, hatinya pun, apalagi hati kan tidak bisa berbohong ya. Karena kalau orang jahat itu juga bisa jadi hatinya dia tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan jahat. Tapi kok kenapa dalam tindakannya jahat? Orang tidak jujur itu mungkin hatinya tahu bahwa itu bohong gitu kan, nurani. Tapi kok kenapa bisa berbuat bohong? Berarti kan ada yang tidak nyambung gitu kan antara ini dan ininya. Nah, kalau kita memang nyambung ininya mungkin ya tidak ada masalah. Tapi kan tidak selamanya juga orang akan nyambung gitu kan ya. Mungkin ada upaya tidak sadarnya juga. Ya tergantung ya akhlak kita juga sebenarnya gitu kan. Kondisi situasi juga. Kalau misalnya kita misalnya hanya menggunakan pikiran saja tanpa hati, tanpa kebenaran nurani, berarti orang bisa aja kan licik, berbuat licik misalnya kan bisa aja kan pikiran itu bisa licik. Ah nih, celah nih untuk curang. Karena memang tidak menggunakan nurani, akhirnya udah curang aja kalian karena pikirannya sudah. Tapi kalau nuraninya tidak, mungkin bisa aja bisa menghindari nilai-nilai keburukan tadi gitu. Sebaliknya juga kalau misalkan kita menggunakan hati saja, jujur aja misalnya tanpa pikiran, itu juga repot. Coba orang jujur ya. Saya jujur misalnya, tiap hari saya jujur orangnya. Saya kalau lihat perempuan cantik, saya tergoda misalnya. Karena saya terlalu jujur, ada perempuan cantik, saya tembak. Ada lagi, tembak lagi, ajak saya jadian. Wah, semuanya jadi pacar saya misalnya. Mungkin karena saya tidak berpikir. Kalau saya punya pikiran, kamu cina pesek, cina. Mungkin jujur ya, mengatakan orang pesek misalnya gitu kan. Makanya harus pikirkan dulu ya, pantas nggak gitu, walaupun itu jujur gitu kan gitu. Atau bisa kedua-duanya tidak dipakai, nggak digunakan misalnya. Udah langsung aja bertindak. Mungkin orang-orang jahat, orang-orang yang mungkin sudah punya karakter jahat ya, mungkin sudah tidak lagi punya pikiran dan hati, udah aja. Siap gebrus-gebrus aja ya. Nah, sehingga di sini akan muncul ya, kalau kita dianggap misalnya, oh kamu karakternya misalnya A ya, bergong misalnya, B pemarah ya, misalnya pendiam, ini lucu misalnya gitu ya. Atau juga apalagi ya karakter orang itu. Mungkin jujur apalah banyak hal. Berarti apa? Berarti ini ada yang dominan. Jadi selama ini dicap misalnya, kamu bergong, marah misalnya. Berarti yang sering keluar dari perilaku kita adalah marahnya. Jadi kalau orang lain menilai Anda orang pemarah, berarti memang ada setiap sering keluar ya kemarahannya. Kalau misalnya orang menilai Anda lucu, berarti memang pelawak mungkin karena yang dominannya adalah kelucuan yang selalu muncul dalam kehidupan. Ini bukan berarti orang pemarah juga tidak bisa sabar, mungkin aja bisa sabar kalau memang situasinya sedang sadar gitu ya. Maksud juga orang serius, orang lucu juga mungkin bisa serius sesekali ya. Ya orang pendiam saja mungkin suatu saat kalau tidak terkendali emosinya, tidak sempat berpikir, tidak sempat langsung aja tiba-tiba refleks. Makanya ada refleks kan ya dalam salah satu ya Pak, manifestasi manusia kan perbuatan manusia ada refleks. Karena memang perbuatan yang ruas atau kaget tanpa berpikir, tanpa apalagi ada suara hati, langsung jeplok, langsung berkata-kata mungkin gogok atau apa gitu ya, menjahit atau apa ya gitu, yang tidak baik secara lisan. Karena memang tidak sempat ini ya, ada timbangan moralitas ya kalau orang-orang yang mungkin yang tadi ya, atau mungkin memang sudah terbentuk tidak mau lagi, tidak punya hati ya. Mungkin di antara kita tidak ada yang tidak, mungkin kita semuanya punya hati ya, punya pikiran. Ya, mungkin kamu tidak punya kedua-duanya katanya. Terus setiap hari menyakiti aku misalnya gitu. Sering ada yang seperti itu ya. Oke, jadi itu bagaimana kita membentuk moral ya, membentuk nilai etika supaya kita ini menjadi pribadi yang baik ke sana.
Jadi orang baik ya itu berat ya. Jadi orang yang bermoral, beretika itu sangat berat sekali karena ini butuh kesadaran ya. Kan ya, perilaku ini tidak paksaan, penuh dengan apa ya? Ya mau benar-benar berat lah gitu ya untuk menjadi orang yang baik itu. Karena walaupun Anda orang pintar misalnya ya, belum tentu baik secara moral gitu. Banyak nanti akan kita buktikan ya. Ternyata kecerdasan intelektual itu tidak selamanya berbanding lurus dengan kecerdasan moral ya. Nah, kita lihat dimensi yang lain dari sisi manusia ya, yaitu tentang sebelum nanti kita ke etika politik, ada istilah politik juga di sini ya. Sebagai salah satu dimensi yang penting sebenarnya dalam kehidupan manusia. Sebagai manusia ya kita ini adalah dimensi politis manusia. Oke, kita berbicara politik ya hari ini. Atau setelah ini. Apa coba politik itu? Kita ada yang kalau mendengar kata-kata politik, apa yang dalam benak anak? Satu kata. Dari Arcela Putrina Dila. Hadir? Bisa didengar suara saya? Arcela? Yang off cam ya paling tidak bisa ada suara saya ya atau bisa dengar ya. Sahlah? Ada, Pak. Kalau menurut Anda apa itu politik? Coba satu kata aja. Berbicara tentang apa? Pemerintah. Pemerintah. Oke, udah. Nia. Nadiana. Tadi dia Sahlah bilang pemerintah. Coba yang lainnya. Government ya. Pemerintah. Pemerintahan. Saya dengar nih Nia. Lutfi. Hadir Pak, hadir. Apa menurut kamu apa? Arkan? Hadir Pak. Apa menurut kamu apa? Hukum Pak. Hukum. Dela? Dela? Reni? Coba yang saya panggil langsung sebut satu kata ya. Negara. Reni? Apa Reni? Negara. Negara. Muhammad Iqbal? Hadir Pak. Langsung. Jawab. Hukum Pak. Hukum. Sipa? Kebijakan, Pak. Kebijakan. Oke, hukum, kebijakan, negara ya. Apa saya tabung dulu ya. Kebijakan di sini. Negara. Abdul? Abdul? Ya, Pak. Apa? Udah tadi belum kamu? Belum ya? Apa menurut kamu apa Abdul? Apa ya? Sisya? Kekuasaan. Kekuasaan. Jian? Jian? Oke, saya mohon ya yang kalau mau yang ikut yang mau belajar aja ya. Kalau memang benar-benar tidak ada kata teknis, kalau hanya untuk sekedar ikut gabung ya saya mohon nggak usah gitu ya. Kalau memang benar-benar ada kata teknis ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi tidak menyimak ya. Walaupun tidak bisa on cam. Coba yang lainnya ya. Yang Mutiara.
Mutiara, saya dengar. Cara. Mutiara apa? Menurut kamu apa? Ilmu, Pak. Ilmu. Sebenarnya kan Anda bisa punya ini ya, kalau misalnya Anda tidak bisa mengatakan ini kan bisa ditulis di sini ada chat itu ya. Yang saya, Pak, maaf tidak, maksudnya tidak bisa dengar suaranya, bisa ditanyakan di chat ya. Kan ada banyak hal, cuma kalau kita mau bisa lebih lagi belajar ya. Jihan, coba menurut kamu apa? Kekuasaan, Pak. Kekuasaan. Yasmin, Ana Yasmin. Kebijakan, Pak. Kebijakan, kekuasaan. Kebijakan, kekuasaan. Tadi sudah ada yang berkata tentang kebijakan, kekuasaan. Coba saya yang lain, ada yang bisa yang lain lagi? Alfia, Seni, Pak. Seni. Alfia. Alvin. Ainurul. Demokrasi. Pemalasari. Tea. Pasawa. Kebijakan. Ya. Nisrina. Kebijakan, Pak. Dewi Pebi. Kekuasaan, Pak. Indri. Pengaturan. Pengaturan. Dila. Kebijakan, Pak. Kebijakan. Tadi ada kebijakan, ada pengaturan. Yes, si. Usaha, Pak. Usaha. Dela. Penguasa. Jia. Pemikiran. Pemikiran. Salsa. Pancasila. Pancasila. Yogi. Yogi. Altarik. Endah. Ketatanegaraan, Pak. Azka. Ilmu, Pak. Aryani. Siasat. Siasat. Atep. Sistem pemerintah, Pak. Sistem pemerintahan. Ya. Siasat. Siasah memang ini bahasa Arab ya. Memang siasat itu adalah politik ya kalau bahasa. Sistem pemerintah. Demokrasi, Pancasila. Oke. Coba semuanya saya akan tanya ya. Siska udah belum? Ilmu, Pak. Ilmu. Ilmu ada yang bilang seni. Ya, Mutiara. Ilmu, Pak. Dede, Hilma. Ilmu, Pak. Ilmu apa? Ilmu teluh, ilmu santet, ilmu pelet. Eva, kamu udah tanya belum? Mau saya tanya lagi? Konsep. Konsep. Mima, Ketatanegaraan, Pak. kenegaraan. Padila, Cahyani, alam. Sama, Pak. Ketatanegaraan. Oke, jadi memang kalau yang Anda ketahui politik ya pasti ya berbicara tentang apa hubungan antara kekuasaan negara, kebijakan, pemerintahan. Memang kalau secara sempit politik adalah berbicara tentang politik praktis gitu ya. Padahal sebagai manusia ya sebagai makhluk yang disebut dengan makhluk yang berpolitik ya. John. Mr. John Politikon ya. Semuanya manusia adalah makhluk yang berpolitik. Semua manusia ya, tanpa kecuali yang bukan manusia ya, yang tidak punya naluri, tidak punya dimensi dalam berpolitik. Ya mungkin dalam hal ini kekuasaan ya. Tapi kan yang diartikan kita selama ini pasti ke sini kekuasaan politik yaitu untuk negara ya, untuk pemerintahan. Tapi dalam konteks manusia sebenarnya manusia juga selalu ingin berkuasa, apakah dalam konteks yang sederhana maupun yang lebih luas ya. Misalnya ada musyawarah, ada diskusi dengan teman. Lalu Anda punya pendapat.
Anda melontarkan pendapat, ide, gagasan. Kira-kira kalau Anda punya pendapat itu lebih senang diterima atau ditolak? Gagasan atau ide ada itu? Diterima, pasti diterima. Diterima, Kenapa? Pak. Kenapa lebih suka diterima? Karena sama Kenapa? frekuensinya. Kalau nggak diterima pasti berdebat biasanya. Enggak, ya bukan masalah itu. Tapi kenapa manusia itu cenderung suka diterima daripada ditolak? Saya kalau nembak perempuan, saya senang kalau diterima. Kalau ditolak, saya sakit hati misalnya. Kenapa saya seperti itu? Merasa benar, Merasa dihargai, Pak. Ya, merasa kita tarik ke sini. Oh, setiap manusia kan ingin dihargai kan ini. Lari ke sini kan akhirnya gitu kan. Merasa kita punya penghargaan, merasa kita punya pengaruh kan gitu. Kalau kita punya ide diterima. Kalau kita ada pemilihan kan lebih senang terpilih sebenarnya kan gitu ya. Hati kita mengatakan saya ingin terpilih. Kalau ada lomba kita ingin menang gitu kan. Nah, itu naluri manusia kan seperti itu. Masa ada ikut lomba tapi ingin kalah misalnya. Sebenarnya pasti menang, senang kalau menang. Kalau kalah pasti ada rasa kecewaannya. Walaupun memang kita harus punya jiwa sportivitas ya kalau dalam konteks perlombaan. Tapi pasti ingin itu manusia itu ya, mencari ketenangan, kesenangan, kekuasaan, kedudukan, jabatan, bahkan lebih luas lagi. Sehingga ya politik adalah berbicara tentang manusia bagaimana supaya cara untuk ya tadi kan ilmu, betul, tapi ilmu apa dulu ya? Atau seni, betul memang seni, ide, konsep, tapi untuk apa ya? Untuk 3M mungkin ya. Tahu 3M? M yang pertama adalah mendapatkan atau memperoleh. M yang kedua adalah merebut. M yang ketiga adalah mempertahankan. Apa itu? Kekuasaan. Jadi cara seni ilmu untuk merebut, mempertahankan, atau yang tadi di awal, memperoleh, mendapatkan ya. Jadi manusia itu kalau belum berkuasa, ya ingin memperolehnya. Kalau perlu merebutnya kan itu. Bahkan sedang berkuasa pun cenderung ingin mempertahankan kekuasaannya. Sehingga kalau sudah berkuasa, manusia itu selalu ingin selamanya berkuasa. Tidak mau melepaskan jabatan, kedudukan. Dengan cara apapun ya. Jadi untuk politik itu, baik itu untuk merebut, mempertahankan, bahkan memperoleh itu harus dengan segalanya. Yang penting tercapai kekuasaannya. Tak ada batasan ya. Umur, tak ada batasan usia. Anak kecil aja kan sudah berpolitik. Anda pernah jadi anak kecil? Pernah minta jajan ke orang tua? Pernah. Coba kenapa kalau kita orang tua sedang ada tamu di ruang tamu, tiba-tiba Anda datang ke orang tua, ya Ibu, maaf Pak, minta jajan. Kira-kira kalau orang tua ada anaknya minta jajan di hadapan tamu, coba. Pas dikasih. Biar dikasih, Pak. Kadang Biar misalnya orang dikasih, tua Pak. langsung mukul Langsung anaknya di dikasih. hadapan tamu. Ya pasti gitu kan, sudah ada naluri, anak kecil itu punya naluri. Wah, nih ada tamu, wah ada kesempatan nih ya, untuk ngolok ya, untuk trik, itu kan trik. Itu kan ya sudah ada naluri manusia itu. Apalagi dalam konteks kehidupan politik yang lebih luas ya. Bisa dilakukan segalanya. Raja dalam dulu zaman kerajaan, kenapa coba raja ingin sapaehna ya ke umur hidup? Jadi karena memang tidak mau melepaskan kedudukan jabatannya menjadi raja. Bahkan ketika mati pun harus mati karenamu, mati terus ada yang melanjutkannya, yaitu ya anaknya pernah tidak kan gitu. Saking berserakahnya manusia kan gitu. Mungkin maunya dibawa mati, padahal enggak juga ya, enggak dibawa mati. Bahkan dalam kehidupan berbangsa kita pun yang sudah modern ya, zaman Indonesia, Soekarno tiba-tiba dulu mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup. Maka kekuasaan juga tidak mau melepaskan jabatan ya, Bung Karno juga. Pak Harto pernah menjadi presiden paling lama ya dalam sejarah kita, 32 tahun. Ya tidak apa-apa ya, karena itu hak orang untuk berkuasa, apapun dilakukan. Bahkan sekarang pun ada upaya wacana untuk mengubah lagi UUD ya, supaya 3 periode katanya pemerintahan sekarang ya. Mereka sedang pro, banyak sekali yang mendukung ya di kaum elitnya untuk menambah lagi masa jabatan presiden menjadi 3 kali. Jadi apapun dilakukan ya, mau yang haram, mau haram, mau halal, baik, apapun dilakukan, yang penting kekuasaan. Segala cara dilakukan ya, menghalalkan segala cara halal hukumnya ya. Makanya kalau dalam dunia politik itu ada ungkapan
kawan ya. Memang kan kita butuh kawan dalam, tidak mungkin kita berpolitik sendirian ya. Orang tidak mungkin berpolitik sendirian. Tapi juga pasti ada lawannya. Tapi perkawanan maupun perlawanan, persahabatan, pertemanan itu tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi ya. Tidak ada musuh yang abadi, tidak ada teman yang abadi. Karena yang abadi hanyalah kepentingan. Ya tergantung kepentingannya. Kalau misalnya besok kita bisa berteman, ya berteman. Kalau memang perlu harus bermusuh, bermusuh. Karena memang manusia juga sebenarnya seperti itu. Dalam filsafat dikatakan apa itu? Definisi manusia adalah makhluk yang misterius. Jadi ayat saya ini orang misterius. Ya. Kamu juga, kalian semua adalah orang-orang misterius. Jadi jangan mudah percaya sama manusia. Ngapain percaya sama manusia ya? Anda percaya sama politisi, misalnya, pejabat, pemerintah, penguasa secara kampanye, wah akan membuat sejahtera. Masa Anda mau percaya sama politisi? Bohong. Akhirnya kan banyak bisa aja mengingkari. Anda punya teman, soulmate lah, sehidup semati. Bohong itu, besok juga mungkin dia akan mengkhianati Anda. Gitu ya. Jadi jangan terlalu percaya sama teman, ya, sama pacar, sama pasangan. Saya ini bukan tipe cowok setia loh, jangan salah. Karena berapa perempuan yang mengkhianati saya. Gitu. Ada yang bilang, aku cinta padamu selamanya, katanya. Tiba-tiba kan kawin banyak batu ya, sama orang lain. Jadi, terjadi tapi akhirnya mudah mengingkari manusia itu ya. Jadi kalau Anda benci sama saya, misalnya saya benci sama dosen, sampai-sampai kalau kuliah ditutup ini apa videonya. Jadi kalau Anda benci saya, jangan terlalu membenci-benci banget, yang biasa-biasa aja. Karena siapa tahu nanti Anda akan suka sama saya esok hari mungkin ya. Sebaliknya kalau Anda suka sama saya pun jangan terlalu suka, yang biasa-biasa aja. Mungkin besok Anda akan membenci saya. Ya begitu pula sama yang lain ya. Nah, memang manusia itu ya misterius tadi ya. Kadang berjanji, kadang mengkhianati ya. Bisa aja misalnya Aryani ya punya teman dekat namanya Dela. Wah, sangat sehidup semati. Tapi tiba-tiba karena tidak ada lagi keperluan sama Dela, akhirnya cari lagi teman, Dila misalnya. Cari lagi Milea ya, cari apa ya gitu. Yang penting bisa sama siapa aja, tapi kalau dekat-dekat, nah kalau jauh-jauh ya tergantung bisa aja jadi musuh gitu kan. Itulah kehidupan politik manusia kan, kadang-kadang seperti itu kan. Kadang-kadang saling sikut, saling jelekan, kadang-kadang saling membela ya. Mau salah mau benar kan kekuasaan yang penting tercapai ya. Oke, jadi kadang-kadang seperti itu ya manusia. Coba kalau misalnya contoh misalnya tahun 2014 ya, 2019 betapa hebatnya pertarungan politik antara Prabowo dan Pak Jokowi ya, 2 kali pilpres. Wah, menjadi musuh. Sampai menjadi cebong, ya, kampret para pendukungnya, fanatik ya. Itu kan permusuhan dalam artian persaingan politik ya, perlawanan, berarti ada lawan. Tetapi kan tiba-tiba setelah Pilpres 2019, sebulan setelah Pilpres, Pak Prabowo masuk ke kolam katanya ya, istilahnya. Gue masuk kolam jadi cebong, jadi ke istana berarti ya, menjadi penguasa. Kan buat apa coba ada Pilpres ya? Ada adu visi misi tapi akhirnya menjadi satu gerbong, satu kepentingan politik, karena ada kekuasaan yang sama, kepentingan yang sama. Itu kan kepentingan yang abadi ya. Setahun kemudian Pak Sandi Uno-nya ya, tahun kemarin nih, awal tahun menjadi menteri lagi zaman di era Pak Jokowi. Padahal mantan rivalnya. Mungkin sebaliknya yang dulu menjadi temannya Pak Jokowi menjadi rivalnya sekarang ya. Dulu banyak orang yang suka sama Prabowo misalnya, karena dia sebagai tokoh pembaharu, tokoh yang menjadi mungkin bagian dari yang pengecualian dari tokoh Pak Jokowi. Tapi kan akhirnya banyak yang kecewa juga sama Pak Prabowo akibat bergabungnya ke pemerintahan. Akhirnya menjadi mungkin tidak menyukai lagi Pak Prabowo. Jadi itu hal-hal seperti itu terjadi ya. Bahkan dalam dunia politik bukan hanya persoalan persahabatan, pengkhianatan, pertemanan ya. Perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan. Itu sekarang banyak perbedaan pendapatan, sehingga banyaknya korupsi gitu kan. Banyak perbedaan pendapat. Tapi kalau perlu ya saling membunuh juga nggak apa-apa lah. Banyak terjadi ya, peristiwa politik dengan mengorbankan nyawa. Karena yang penting nggak peduli nyawa mah.
Penting kekuasaan. Apakah dia mau membunuh teman, membunuh pacar, membunuh mantan, membunuh anak, membunuh istri. Yang penting ini kekuasaan. Karena kata Cicero itu manusia itu homo homini lupus, seperti serigala yang akan memangsa manusia yang lainnya. Kata Machiavelli itu dikatakan bahwa manusia untuk mendapatkan kekuasaan itu segalanya dapat dilakukan. Tidak perlu moralitas, tidak perlu religius, tidak perlu takut perlu Tuhan, yang penting didapatkan. Kalau perlu ya dengan kekerasan. Banyak terjadi kan kasus-kasus demi kekuasaan, orang saling membunuh. Yang penting kekuasaan itu politik ya. Apapun dilakukan dan banyak terjadi. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Setuju kekuasaan dengan segala cara? Setuju benar? Halo? Masih hidup? Benar, Pak. Setuju nggak kalau ada kita berebut kekuasaan tanpa batasan? Mau nggak seperti ini terus? Tidak. Tidak. Ya walaupun faktanya terjadi, tapi kan sebagai manusia yang tadi ya, kan ada moralitas di sana, ada etika. Dan kita akan berbicara masuk ke etika politik di sini. Oke, politik itu kekuasaan, tapi kan harusnya dengan cara-cara yang etis ya, yang baik, supaya kehidupan politik lebih baik. Tapi kenapa? Kenapa? Ternyata ya, politik itu penuh dengan tadi ya, kekuasaan yang tanpa batas, tak peduli tentang moralitas ya atau etika di sini. Tapi walaupun tadi politik itu berjalan dengan cara-cara yang bisa dengan segala cara ya, tak peduli kawan, tak peduli lawan, karena kekuasaan yang terpenting. Tapi penting, tetap ada politik itu harus ada. Kalau nggak ada politik itu nggak ada kehidupan yang mengurus kita ya. Kan John Politikon ya. Nah makanya begini. Kenapa politik itu penting? Karena ada kehidupan politik yang tadi Anda sebutkan ini praktis ya. Politik praktis itu politik tadi kekuasaan ya, partai politik, jabatan, pemerintahan. Orang berpolitik untuk ke sana, untuk kekuasaan negara sini. Yang mengurus negara, penguasa kekuasaan ya, adalah melalui proses politik ini. Penting gitu ya. Sehingga wajar orang ingin menuju kekuasaan, orang berpolitik untuk kekuasaan negara. Di sana ada penghargaan, ada jabatan, kedudukan ya, kewenangan. Ada anggaran juga mungkin ya, ada uang di sini kan, mungkin juga ada sini ada uang ya. Ada uang negara, ada uang rakyat. Mengelola kan kewenangannya banyak negara itu. Sehingga orang masuk ke sini, itu hak ya. Karena setiap orang berpolitik. Makanya kalau dalam artian sempit, politik pasti berbicara orang politisi, partai politik. Tetapi apakah kita sebagai rakyat, Anda kan mungkin sama seperti saya kan, bukan politisi ya. Anda bukan partai politik. Sebagai apa coba? Sebagai apa kita di sini? Sebagai Rakyat. Sebagai warga negara. Sebagai warga negara. Tapi hidup kita ini masuk ke sini nggak? Boleh nggak kita ke sini? Menjadi politisi. Boleh nggak kita menjadi pemerintah, menjadi pejabat? Bisa nggak rakyat? Bisa. Bisa. Tapi kalaupun tidak mau, apakah kita hanya tinggal diam saja? Misalnya ada politisi, ada partai politik, ada caleg, ada capres, cagup, cawagum, cawalkot. Apakah nggak butuh rakyat? Betul. Untuk apa coba? Untuk apa rakyat nanti kalau pemilu? Memberikan suara. suaranya. Iya, ada hak. Paling tidak kita memang tidak berpolitik praktis, tidak menjadi anggota partai, tidak menjadi caleg, tidak menjadi calon pejabat. Tapi kan kita juga berpolitik, yaitu menggunakan hak politik, yaitu hak memilih.
Berarti kan setiap orang berpolitik kan. Lalu kemudian ada juga yang tidak mau. Apa istilahnya? Yang lainnya kan ikut pemilu, jadi tim sukses, jadi tim kampanye, jadi pendukung. Walaupun misalkan paling sederhana, cukup saya menjadi pemilih aja. Itu berpolitik. Lalu ada orang yang tidak mau memilih. Apa namanya? Golput. Golput. Tidak mau bersikap, tidak mau memilih. Cuma mau memilih juga siapapun yang terpilih. Gini-gini aja. Masih tetap jomblo misalnya ya. Nggak ada yang memberikan saya cinta misalnya gitu. Dan harapan. Lalu kalau orang golput itu kira-kira apa? Dia juga sudah berpolitik. Apa sikap politiknya? Itu golput. Orang diam aja sudah berpolitik kan. Saya mah tidak mau bersikap. Itu juga sikapnya. Itu diam, betul kan? Golput, apatis. Itu juga merupakan sikap politik. Jadi selama orang masih hidup, berpolitik apapun sikapnya. Mau diam, mau tidak diam, mau aktif, mau pasif, itulah wujud dari politik kita. Nah, kenapa penting kehidupan politik praktis dan memang akan menyangkut pada kehidupan kepengurusan kekuasaan negara. Ada negara yang mengurus dari siapa? Dari rakyat melalui proses politik. Untuk apa ada negara? Ya untuk membuat sebuah kebijakan negara. Hukum, cara hukum ya. Hukum negara. Karena harus ada perlindungan, harus ada batasan ya. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara itu bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecualinya. Hukum adalah panglima. Sementara hukum dalam artian kebijakan hukum praktis, hukum positif ya, adalah produk dari kekuasaan penguasa yang merupakan produk dari politik. Artinya hukum adalah produk politik. Bisa jadi hukum itu dibuat oleh negara untuk kepentingan politiknya. Sehingga akhirnya tidak berlaku adil di masyarakat, di rakyatnya. Apalagi ditambah dengan proses politik yang tidak etis, yang penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan dendam, penuh dengan balasan, caci maki, tanpa moralitas. Bayangkan ya, politik itu bebas. Bahkan mungkin ada money politik ya, politik uang, politik transaksional. Karena untuk kekuasaan nggak boleh. Tidak peduli moralitas lah, yang penting kekuasaan. Ini dulu yang diutamakan. Coba bayangkan kalau seandainya yang masuk ke sini para hasil dari money politik, hasil transaksi politik, hasil jual beli suara. Yang terpilih itu kan orang mungkin yang punya kekuasaan untuk punya, mungkin tidak bermoral lah katakanlah. Jadi jangan heran kalau nanti akan lahir penguasa yang jolim di sini, mungkin yang tidak adil. Karena lahir dari proses politik yang tidak sehat, yang tidak beretika. Sehingga juga nanti akan melahirkan kebijakan negaranya pun yang tidak adil. Kan seharusnya kalau sudah menjadi negara, penguasa, apalagi dari rakyat, demokrasi, kan harusnya mereka melepaskan diri dari kepentingan golongan, kelompok, partai, kalau memang penuh dengan moralitas. Karena walaupun berasal dari partai A, setelah menjadi penguasa, dia kan menggunakan anggaran atau uang negara yang memang dari semua rakyat kan, baik itu dari yang pro, yang kontra, pasti membayar ke negara ya, kewajibannya membayar pajak ya, upeti atau apapun lah bentuk. Sementara ada amanat dari ini ya untuk mengurus ini, tapi kok Anda punya amanat tapi tidak hanya berpihak pada yang golongannya saja. Yang berbeda pendapat, yang bukan kelompoknya dijolimi, malah dihukum ya. Ya ada apa? Kok negara seperti ini? Karena memang mungkin ada lemahnya moralitas. Apalagi tadi ya, banyak jual beli kepentingan transaksional. Ya muncullah ya persoalan dalam kehidupan bernegara kita ya, yang dianggap sebagai salah satu gejala yang mungkin menjadi penyakit yang belum bisa disembuhkan ya. Saya akan men-share sebuah gambar. Terlihat, nampak belum gambarnya? Lihat.
Belum. Memang belum saya share. Ya belum. Belum, Pak. Memang belum saya share. Sabar. Nah, apa ini? Uang. 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 Uang apa? Uang 10.000. Uang 10.000. 10.000. Mau. Lalu apa? Coba yang Anda dapat simpulkan dari uang itu apa? Uang palsu. Ya, mau. Tapi ada apa lagi? Coba Anda renungkan lagi. Sogok. Ada apanya uang itu? Apa yang aneh dari uang itu? Gambarnya, Pak. Gambarnya siapa? Gambarnya Penguasa ceritanya tuh. Siapa? Coba yang pasti aja. Anda kan harus makanya harus pejabat. Ya siapa harus apa katakan aja. Katakan Siapa ya itu? siapa coba? Menteri Sana- Sosial. Ya oke. Mantan Menteri Sosial ya. Kalau jadi mantan. Bukan mantan terindah ya. Yang korupsi. Ya, kenapa memang? Sosial sedang ada kasus apa? Terlibat kasus apa? Kasus Korupsi. Emang salah. Oke, emang salah. korupsi bansos. Memang salah Menteri Sosial minta jatah bansos. Kan cuma 10.000 per paket. Salah banget. 10.000 per paket jadi banyak, Pak. Jadi banyak Ya, duitnya, Pak. Kumpulin jadi banyak. 10.000 di seluruh Indonesia, Pak. Wah. Ya kali 2.700.000 paket ya dia bansos itu. Kata Tempo itu sebenarnya harga paket sembako kan 300.000 katanya ya, yang dibeli oleh Kemensos. Sementara dibongkar isi bansosnya itu hanya harga bersihnya 170.000. Berarti ada selisih 130.000 kan ya? Ya kali 2.700.000 kalikan aja. Dan Pak Mensos hanya minta 10.000. Kemana yang lainnya? Ada yang bilang Tempo itu masuk ke ke partai penguasa katanya. Pas pilkada kemarin ya. Itu kata Tempo bukan saya, itu majalah Tempo yang menelusuri kasus bansos ya. Bahkan anak Pak Lurah juga terlibat, kan juga ikut juga kan salah satu anak lurah yang ikut pilkada di salah satu daerah bahkan juga menantunya ya di pilkada kemarin. Tapi itu kata Tempo ya, ada penelusurannya di akhir tahun kemarin. Oke. Berarti ini kasus apa? Kasus dalam negara ya kita masalah Korupsi. Korupsi. Itu kan masalah bentuk pelanggaran hukum atau pelanggaran etika. Pelanggaran hukum dan etika. Jadi kedua-duanya melanggar ya. Tapi kan dalam negara kita korupsi walaupun sudah menjadi kejahatan mungkin sudah akut ya, sudah titik nadir dan memang berulang kali pejabat melakukan hal itu. Bahkan ya partai penguasa yang berkuasa ya. Karena kalau yang nggak berkuasa nggak mana mungkin korupsi ya. Saya misalkan atau masyarakat kecil ormas mana mungkin ormas korupsi. Karena yang pasti korupsi pasti partai yang berkuasa makanya kalau kita menyalahkan orang yang tidak berkuasa itu keliru dalam konteks bernegara ya, karena nggak punya kewenangan apa-apa. Nah yang punya peluang jahat merampok negara adalah koruptor, bukan pejabat, bukan oposisi, bukan apalagi yang tidak masuk ke politik praktis ya. Kadang-kadang kan kita sebaliknya, kita membenci orang yang mungkin tidak ada kejahatannya dalam bernegara. Kadang-kadang yang sudah nampak jelas tindakannya merampok negara tapi dianggap dibela-bela aja karena mungkin sedang mentang-mentang sedang berkuasa. Kalau kita profil dari dua menteri itu kan dari sisi pendidikan mereka sekolah kira-kira Pak Julian Batubara atau Pak Edi Prabowo ya di menteri sebelumnya yang terkena OTT juga, Menteri Perikanan ya, lobster itu ya. Kedua-duanya orang hebat, masih muda lagi ya, menteri yang di bawah 50 tahun usianya. Kedua-duanya juga profilnya anak emas Pak Prabowo ya, Pak Edi Prabowo itu juga dia S2 S3-nya di luar negeri. Pak Julian juga Mensos, profil pendidikannya di luar negeri ya, S2 S3-nya. Dia salah satu kader terbaik lah dari PDIP. Ya, tapi kan berpendidikan ya. Itulah yang saya maksud ya, tidak menjamin ya bahwa pendidikan tinggi itu berbanding lurus dengan moralitas. Karena sudah di sini ada politik yang mungkin transaksional, ya nggak peduli moralitas, nggak peduli etika politik, yang penting kekuasaan. Sehingga efeknya pun ya
Oke lah, negara hukum. Bahwa memang harus perlu ketahui sampai sekarang Pak Mensos maupun Pak ex-Mensos maupun ex-Menteri Perikanan belum diponis secara hukum ya, karena memang dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Jadi belum ada pengadilan yang memutuskan bahwa Pak Mensos itu bersalah maupun Pak Menteri yang sebelumnya. Kalau seandainya ya bukti-bukti kuat ya, kerugian negara kuat, jelas misalnya karena banyak warga negara miskin yang tidak dapat bansos akibat pandemi kemarin ya, karena banyak yang dikorup oleh pejabat tingginya. Tetapi kan kita negara hukum ya, jangan sampai menyalahkan orang tanpa proses hukum. Tiba-tiba hakim memutuskan misalnya bahwa saudara Julian Batubara, bahwa saudara Edi Prabowo dinyatakan kata hukum gitu ya, tidak terlibat korupsi, bebas dari segala tuntutan. Padahal faktanya ada misalnya kejahatan dan maupun, tapi hukum mengatakan, hakim mengatakan tidak terlibat atau bersih dari kegiatan itu, tidak terlibat. Kira-kira apa dalam pandangan Anda? Secara moral Anda kira-kira bagaimana? Kan bisa aja terjadi ya, bisa aja terjadi ini ya. Kita nggak tahu di mana letak kesalahan, salah benarnya. Kira-kira terganggu merasa keadilan kita. Dibandingkan misalnya seorang nenek-nenek misalnya mencuri langsung diponis oleh pengadilan. Mencuri ayam langsung dihakimi oleh rakyat, oleh warga misalnya. Langsung digiring ke kantor polisi misalnya ya. Kira-kira merasakan keadilan nggak dalam hati nurani Anda sebagai manusia? Jadi artinya Tidak, hukum, Pak. iya. Artinya hukum itu kadang-kadang ya kalau dibuat dengan cara-cara yang tidak adil oleh proses negara dan politik yang tidak baik, tidak ada etika politik, ya bisa jadi hukum itu tidak adil ya. Itulah pentingnya moralitas politik ya. Di kita mungkin tidak kekurangan ahli hukum ya. Tidak kekurangan ahli politis, ahli politik. Banyak orang-orang hebat, cerdas secara intelektual. Tapi mungkin tidak ada moralitas di sini ya. Hanya karena yang penting apa salahnya, apa kan tidak melanggar hukum. Oke, tapi kan ada etika. Banyak kasus misalnya dalam kasus-kasus lain ya. Ketika pilkada misalnya ataupun pemilihan, dulu ada hukum karena nggak melanggar hukum. Apakah secara hukum misalnya melarang ketika Pak Jokowi kampanye dengan statusnya sebagai presiden, dia melanggar hukum nggak? Ya enggak, karena hukumnya tidak melarang. Waktu pilpres kemarin ya, karena hukumnya bisa aja diganti aturannya kan gitu, tergantung kekuasaan kan gitu. Atau misalnya tiba-tiba Pak Prabowo, Pak Sandi menjadi penguasa, menjadi menteri, apakah melanggar hukum? Ya tidak, kan hak dia untuk masuk menjadi penguasa. Tetapi kan secara moral kan kok aneh juga, gitu kan harusnya kan mungkin menjadi semacam pemersatu lah. Ada orang yang pun kecewa terhadap pemerintahan sekarang, ada tokoh yang diharapkan menjadi pembaharu atau pemersatu lah. Tapi kalau sekarang misalnya tiba-tiba Pak Prabowo, Pak Sandinya masuk istana, sementara banyak pendukungnya yang masuk penjara. Itu kan tidak. Namun ya, yang masih apa nih ya? Ingat dulu ya. Oke. Jadi itu kadang-kadang ya. Jadi ada 2 kasus kemarin ya. Level koruptor saja kan belum dikatakan cara, karena harus dibuktikan dulu di pengadilan. Sementara kasus yang besar lain yang ramai menjadi perhatian adalah kasus misalnya ini, mohon maaf ya, kasus EPI, Habib Rizik dan kilometer 60-50. Oke lah, mungkin Anda tidak suka ataupun apa ya. Tapi kita lihat di sisi keadilan ya. Misalnya begini, ketika Pak Habib Rizik pulang dari Arab Saudi, kemudian ada Maulid Nabi, ada pesta pernikahan. Memang melanggar aturan, tanya kerumunan. Tapi kan banyak juga waktu Pilkada Solo juga banyak yang melaporkan nggak ditindak. Ya. Oke lah, sudah cerita Pak Habib Rizik dikatakan bersalah secara hukum. Bahkan ditindak pidana ya. Walaupun pelanggarannya adalah pelanggaran administrasi kan, masalah protokoler kesehatan. Dan sudah bayar denda. Tapi kan akhirnya ditangkap lah.
saking barahnya mungkin negara kita. Sampai diikuti kasus seminggu berikutnya, kasus tragedi 50 km di Karawang. Sampai tewas tanpa pengadilan, ya, tanpa bukti-bukti yang kuat, akhirnya dibunuhlah para pendukung Pak Habib. Dan di akhir tahun tiba-tiba negara, pemerintah lewat Kementerian Menko Polhukam dan 3 kementerian serta 3 lembaga tinggi lainnya membubarkan Ormas FPI. Ya silakan sih kalau siapapun ya mau menghukum Pak Habib, mau menghukum pendukungnya, mau membunuh pun silakan. Mau membubarkan ormas pun silakan, harus, tapi dengan catatan ya kita negara hukum, harusnya juga harus sama pelakuannya. Karena untuk level koruptor saja kalau belum dibuktikan di pengadilan, ya belum dikatakan bersalah. Sementara negara, menteri itu bukan penegak hukum ya. Ingat ya. Karena kita bukan negara otoriter ya. Kalau negara diktator seperti negara komunis, otoriter ya boleh. Negara memutuskan sesuatu, tapi kan kita negara demokrasi, negara hukum. Tidak boleh menteri semena-mena membubarkan, menghukum orang tanpa pengadilan. Tapi kan ya itu yang terjadi ya. Kenapa juga nggak berlaku sama partai misalnya? Kalau misalnya banyak partai politik yang terlibat korupsi, kadernya harus sama kepada ormas tadi kan. Kalau ormas dibubarkan, kenapa nggak partai dibubarkan misalnya? Apalagi korupsi kan sudah jelas kejahatannya ya. Ataupun kerugian negara. Ya, tapi itulah yang terjadi ya. Jadi dalam persoalan etika dan politik serta moralitas negara kita hari ini mungkin sekali lagi saya katakan ini cukup berat ya, banyak tantangan, dan saya mungkin tidak khawatir sekali lagi ya Anda menjadi orang yang cerdas secara ilmu, banyak orang cerdas itu kan, tapi menjadi orang yang bermoral itu cukup sulit. Mungkin beberapa tahun lalu ada kasus yang cukup besar juga dalam dunia perpajakan ya, mungkin tahu kasus Gayus Tambunan ya, seorang pejabat di Ditjen Pajak ya, masih pejabat biasa, dia hanya PNS 3A gitu ya, baru 30 tahun usianya, baru berapa tahun, tapi dengan gajinya pun kan besar sebenarnya, belasan juta. Untuk di Menke kan sangat mahal gaji di Menke, walaupun golongannya sama dengan kementerian lain, tapi kan tidak membuat jerak akhirnya kan, malah ya bisa mendapatkan kekayaan puluhan bahkan ratusan miliar dari mungkin tadi ya masalah penipuan dalam hal laporan pajak para konglomerat, para pengusaha ya. Berarti kan ada kelemahan dalam sisi moralitas ya. Jadi korupsi ini adalah cikal bakalnya adalah ya bukan kemampuan ini ya, tapi juga kemampuan intelektual, kemampuan moral kita yang harus nantiasa kita persiapkan dengan baik ya, agar kita ini hidup selamat ya di dunia maupun di akhirat tentunya. Oke, kurang lebih teman-teman semua itu ya yang ingin saya sampaikan. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun gitu ya, karena memang saya mencoba membuka semua keadaan yang terjadi, karena menjadi bangsa yang besar itu, menjadi bangsa yang maju itu harus dengan penuh kejujuran ya. Kita punya modal besar yaitu nilai-nilai agama ya, nilai-nilai Pancasila. Tapi mungkin kita miskin akhlak ya, mungkin miskin etika, sehingga tidak berdampak pada kehidupan. Enggak kekurangan ya kita ini. Kalau negara-negara maju mungkin seperti Amerika, Korea, Jepang tidak selengkap kita ya, punya nilai dasarnya. Mereka mungkin tidak begitu tinggi nilai agamanya, nilai religius, nilai adat istiadatnya. Tapi mereka punya nilai kejujuran ya, yang bisa mengembangkan negaranya. Bahkan ideologi besar itu kan mereka bukan hanya melahirkan konsep negara yang maju, tapi juga melahirkan ilmu pengetahuan kan. Jadi kalau kita lihat integrasi ilmu dan iptek yang memang berasal dari pandangan-pandangan liberal ya, pandangan barat, sampai kita mungkin menikmati hasil dari kemajuan iptek, memanglah Pancasila mungkin kita masih jauh menjadi sebuah ideologi yang bisa melahirkan iptek ya, seperti halnya ideologi-ideologi besar lainnya di dunia. Tapi paling tidak ilmu itu kan tidak bebas nilai ya. Tadi saya bilang ya, Anda mungkin punya ilmu akuntansi ya, bagaimana bisa mengupayakan kehidupan keuangan lebih baik. Tapi kalau misalkan dengan cara-cara yang seperti Pak Gayus Tambunan tuh ya, yang banyak kasus-kasus yang korup melibatkan orang-orang keuangan, berarti di mana letak moralitas Pancasila kita? Kan jangan sampai, kan di poin penting dalam bab 7 kan jangan sampai
pengembangan ilmu itu bertentangan dengan ketuhanan dan kemanusiaan ya. Saya kira banyak teknologi yang membuat orang membunuh ya. Dalam masalah kesehatan ada kasus aborsi misalnya. Termasuk juga mungkin ilmu-ilmu ekonomi yang memang harusnya Pancasila menjadi filter ya agar juga seimbang, bukan hanya untuk kemajuan iptek itu sendiri tapi juga untuk kemajuan atau penjaga dari jati diri kita sebagai bangsa yang beradab ya dan bermoral. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak seputar perkuliahan ataupun apa? Atau sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Oke, kalau tidak ya kita sampai jumpa lagi ya di perkuliahan yang akan datang ya. Kalau memang ada kurang-kurang paham, boleh Anda tanyakan di Classroom maupun di WA ya. Tapi kalau sudah paham ya, mudah-mudahan Anda tinggal siapkan aja apa yang barusan saya sampaikan ya dari awal sampai akhir perkuliahan. Oke, saya izin off duluan ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.